Tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Nah, kita mau cari tahu nih, apakah air itu juga termasuk sumber energi? Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, di sini ada gambar kincir air. Kincir air ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau menghasilkan sumber energi listrik. Aliran air akan dialirkan ke turbin adik-adik, lalu turbinnya itu akan berputar sehingga menghasilkan energi listrik dari generator yang ada. Ini adalah manfaat dari air untuk kehidupan manusia, untuk mencuci, memasak, untuk pertanian, untuk kita menyirami tumbuhan, untuk minum hewan, mandi hewan ya, untuk mandi manusia juga, untuk cuci tangan, untuk pihak perhotelan itu juga membutuhkan air untuk kamar mandinya, lalu pelayaran juga berhubungan dengan air juga. Jadi adik-adik ternyata air itu dimanfaatkan dari berbagai lini kehidupan, dari kehidupan kita sehari-hari, dari perhotelan, dari pertanian, perkebunan, pelayaran, semuanya membutuhkan air dalam kehidupannya. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang itu berhak mendapatkan air yang bersih. Jadi adik-adik, air itu merupakan sumber energi dan air itu sangat penting bagi kita. Kita bisa bayangkan bagaimana manusia tidak bisa hidup tanpa air. Kita setiap hari pasti butuh air, ya kan adik-adik? Lalu, setiap orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan air yang bersih. Nah, di sini ada gambar air itu digunakan untuk minum dan untuk mandi. Mengapa anak tersebut minum adik-adik? Karena pastinya haus ya adik-adik ya. Lalu mengapa anak tersebut mandi? Karena badannya kotor, dia ingin membersihkan tubuhnya. Apakah mandi dan minum adalah suatu kebutuhan? Iya adik-adik, mandi dan minum itu adalah sebuah kebutuhan. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apakah bisa minum? Tentunya tidak. Apakah bisa mandi? Tentunya tidak adik-adik. Jadi tidak mungkin kita meminum atau mandi dengan air yang kotor. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Tentunya iya adik-adik. Dan apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, semua makhluk hidup itu berhak mendapatkan air bersih. Lalu apa ya yang dimaksud dengan hak? Nah, kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajiban serta contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu hak? Dan apa saja contoh dari hak berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang bisa kita terima, tetapi tidak boleh mengabaikan hak orang lain. Nah, di sini hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, kita berhak untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Yang keempat, kita mempunyai hak untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kelima, kita punya hak untuk ikut serta dalam bela negara. Ini adalah hak-hak
berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Lalu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, di sini kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah kita berkewajiban menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Lalu kita berkewajiban juga ikut serta dalam bela negara, mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah kewajiban kita untuk mengikuti pendidikan. Nah, sekarang hak anak di rumah. Adik-adik itu di rumah punya hak. Nah, hak adik-adik yang harus diterima itu apa saja? Yang pertama adalah hak mendapatkan kasih sayang. Jadi kalian harus memperoleh kasih sayang dari orang-orang atau keluarga kalian masing-masing. Lalu kalian juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga kalian. Kalian juga berhak untuk bermain adik-adik. Nah, wah berarti kalau aku boleh bermain bermain, terus aku bermain seenaknya dong. Tidak seperti itu adik-adik. Tetap kalian bermain harus sesuai dengan aturan, harus tahu waktu juga. Lalu hak kalian di rumah adalah hak mendapatkan kesehatan dari orang tua kalian. Kalian dirawat dengan baik, dididik dengan baik, itu adalah hak kalian. Lalu hak mendapatkan pendidikan. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan dari keluarga kalian, disekolahkan oleh mama papa kalian atau ayah ibu kalian. Lalu hak anak di sekolah. Nah, hak anak di sekolah itu hampir sama dengan hak anak di rumah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari guru dan orang-orang yang ada di lingkup sekolah. Lalu kalian berhak juga mendapatkan perlindungan di sekolah kalian. Lalu mendapatkan kesehatan juga itu merupakan hak kalian. Misalnya kalian sedang sakit, nah kalian berhak untuk beristirahat atau di UKS untuk berobat di UKS ya. Itu hak kalian adik-adik yang bisa kalian terima di sekolah. Lalu hak mendapatkan pendidikan dari guru. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan pembelajaran dari guru. Berikutnya adalah kewajiban anak di rumah. Nah, ini apa yang harus kalian lakukan di rumah? Tadi kan kewajiban itu apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah kewajiban belajar. Yang kedua adalah kewajiban membantu orang tua. Jadi kalian wajib dan harus untuk belajar. Lalu wajib membantu orang tua kalian. Kewajiban anak di sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah. Harus mematuhi ya, menghormati dan mematuhi nasihat guru atau orang-orang yang berada di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah hal yang harus kalian lakukan dan menjadi kewajiban kalian. Mengikuti pembelajaran itu wajib dilaksanakan oleh anak-anak yang ada di sekolah. Nah, adik-adik, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1 dan gambar 2. Kalau kalian amati gambar 1 itu sedang sikat gigi, tapi keran airnya bagaimana adik-adik? Ya, keran airnya tidak ditutup sampai banjir seperti itu ya. Nah, gambar kedua itu sedang mencuci piring. Nah, ya mencuci piring. Ini tapi saat menggosok piringnya, kerannya juga tidak dimatikan. Nah, kita mau jawab pertanyaan yang ada. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Dari gambar 1 dan gambar 2, apakah orang yang sikat gigi ini sudah mendapatkan haknya? Sudah, bisa menggunakan air adik-adik. Jadi ini haknya yang dia bisa terima adik-adik. Lalu yang gambar 2 juga sudah mendapatkan haknya, yaitu air bersih. Nah, sekarang apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Kewajibannya kalau kita sikat gigi seperti itu ya, seharusnya keran airnya dimatikan supaya hemat air. Nah, seharusnya
ini dua-duanya itu yang harusnya dilakukan adalah ketika tidak digunakan ya, ketika kita sedang sikat gigi, airnya matikan dulu. Ketika piringnya sedang digosok dengan sabun, kita matikan kerannya dulu. Baru nanti ketika dibilas, baru kita hidupkan lagi. Jadi kalian sudah tahu mereka mendapatkan hak, tetapi mereka lupa melakukan kewajibannya, yaitu menghemat air. Nah, ini adalah cara menghemat air ya adik-adik ya. Ingat, memang air itu selalu ada, tetapi kita juga harus menghemat air. Yang pertama itu caranya dengan memeriksa tagihan air. Jadi orang tua kalian setiap bulan pasti mendapatkan tagihan air. Nah, di situ apakah mengalami kenaikan atau penurunan? Yang kedua, mandi dengan singkat ya. Tidak perlu mandi terlalu lama, yang pasti harus bersih adik-adik ya. Tidak mainan air dulu atau kalian berendam dulu yang lama sambil airnya mengalir. Tidak perlu adik-adik, gunakan seperlunya. Berikutnya, matikan keran saat bersabun dan sikat gigi. Nah, mematikan keran ini dapat menghemat air. Lalu mencuci saat pakaian kita sudah banyak ya. Jadi cucilah baju saat baju kita sudah menumpuk banyak adik-adik, bukan mencuci satu baju pakai mesin cuci. Nah, itu malah boros listrik juga boros air. Lalu berikutnya, tutup keran dengan sempurna. Pastikan tidak ada air yang menetes lagi. Lalu berikutnya adalah manfaatkan air limbah. Gunakan kembali air bekas cucian. Nah, air bekas cucian itu bisa kalian gunakan lagi, misalnya untuk membersihkan itu ya, kamar mandi bisa kalian bersihkan, nanti ketika kalian bilas dengan air yang bersih. Nah, untuk kamar mandi yang ini adik-adik yang duduk, untuk yang WC duduk nih, kalian tekan tombol setengah siram pada kloset. Jadi tidak terlalu penuh adik-adik, yang penting siram sampai bersih. Kalian bisa menghemat air dengan cara yang lain menurut kalian masing-masing.